من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengungkapkan kisah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu jatuh pingsan di dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam salah satu risalah beliau, Syama'il Muhammadiyah, beliau menuturkan tentang kisah terjatuhnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu jatuh pingsan di dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Peristiwa pingsannya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bukan semata ingin menceritakan tentang sosok sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu semata, tetapi kisah pingsannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini karena disebabkan oleh keadaan perutnya yang lapar. Jadi kondisi lapar menjadi sebab jatuh pingsannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun yang dituju oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam penukilan kisah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, yang menjadi syahid inti penukilan kisah ini adalah ingin memotret keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingin menceritakan tentang keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Karena status sahabat yang mulia ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, statusnya adalah sebagai ahlu suffah.
status ahlus sufah, yaitu orang yang hanya belajar, tugasnya belajar, mempelajari, mengail ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian tinggal di Masjid Nabawi. Jadi tugasnya cuma itu saja, belajar dan belajar. Nah, ahlu sufah ini diantaranya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena statusnya sebagai ahlu sufah, dia menjadi tanggungan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makannya ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengungkapkan tentang kisah pingsannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebabkan karena menahan lapar. Itu menunjukkan bahwasannya keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak memiliki makanan. Kenapa demikian? Karena mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan perutnya kenyang, sementara ahlu sufah yang menjadi tanggungannya sampai menahan lapar, bahkan sampai jatuh pingsan. Maka bila orang yang menjadi tanggungan Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan lapar, itu berarti di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan untuk diberikan kepada ahlu sufah. Bila demikian berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para istrinya pun keadaannya sama. Sama-sama menahan lapar. Itulah yang ingin disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah terkait dengan kisah pingsannya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melihat bahwasannya keadaannya itu sedemikian jauh dari terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Kemudian kalau kita melihat kisah lainnya, seperti misalnya apa yang diungkap di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ke 1418, dikisahkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'alu. Seorang wanita bersama dengan dua orang atau dua anak putrinya. Seorang ibu dengan dua anak putrinya mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ibu ini meminta sedekah kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu di rumah ada istri beliau Ummul Mukminin
Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, falam tajid indi syai'an ghaira tamratin. Pada diriku tidak didapati sesuatu pun, tidak didapati makanan, jamuan sedikit pun, kecuali hanya sebutir kurma. Ini rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya memiliki kurma, sebutir kurma. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, fa'ataituha iyyaha. Kemudian aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, memberikan sebutir kurma itu kepada sang ibu. Faqasamatha baina ibnataiha. Kemudian ibu tersebut membagi sebutir kurma tersebut untuk kedua putrinya. Walam ta'kul minha, dan si ibu itu pun tidak memakan kurma. Karena kurma itu sudah habis dibagikan kepada dua putrinya. Thumma qamat, kemudian sang ibu itu pun berdiri. Fakharajat, sang ibu itu pun pergi. Fadakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina. Setelah si ibu dengan dua putrinya tersebut pergi, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang menemui kami. Fa akhbartuhu, kemudian saya, kata Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan apa yang dilihat oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha atas perilaku yang dilakukan oleh seorang ibu kepada dua putrinya ini dengan membagi kurma. Sebutir kurma ini dibelah kemudian diberikan kepada kedua putrinya ini. Faqala, kemudian Nabi SAW setelah mendengar berita yang disampaikan oleh istri beliau, maka Rasulullah SAW bersabda, manibtuliya min hadhil banat bisyai'in kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang mendapatkan ujian, cobaan dari anak-anak perempuan ini, maka ia terhijab dari siksa api neraka. Syahid daripada kisah ini, yang pertama, kita melihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak memiliki apapun kecuali sebutir kurma itu. Dan dalam keadaan kesulitan seperti itu, tidak lantas menahan untuk tidak memberi. Tidak lantas kemudian datang seorang ibu dengan dua anak itu diusir dengan tanpa memberikan sesuatu pun. Karena adanya sebutir kurma, ya sebutir kurma itu yang diberikan.
dalam keadaan kondisi rumah seperti itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha masih berkenan untuk memberikan sedekah kepada ibu dan 2 anak putrinya tersebut. Dalam keadaan rumah tidak memiliki apapun kecuali sebutir kurma, namun sebutir kurma itulah yang dijadikan sebagai sedekah. Dalam hadis yang lain disebutkan, fattaqunar walau bisyikkin tamrah, kan begitu. Cegah siksa api neraka itu, ya, meskipun hanya dengan serpihan-serpihan ataupun potongan-potongan kurma. Kalau memang bisa dicegah siksa api neraka itu dengan bersedekah, yang sedekah itu hanya dengan memberikan serpihan-serpihan, potongan-potongan, ya, kurma, maka lakukanlah sedekah itu. Sehingga untuk berbuat kebaikan dituntunkan di dalam agama, memberikan sesuatu yang sedikit tidak lantas menjadikan diri kita malu. Malu ngasihnya cuma sedikit. Tidak demikian. Kalau memang yang sedikit itu sebuah sedekah yang akan bisa menyelamatkan dari siksa api neraka, maka perbuat sedekah itu. Walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya 1 butir kurma. Itulah bentuk tuntunan agama di dalam berbagi. Di dalam berbagi. Dan orang yang menerimanya pun, ya, hendaklah ia beradab. Walaupun hanya diberi misalnya sebutir kurma, ucapkanlah jazakumullahu khaira. Karena sebutir kurma itu adalah sesuatu yang berharga. Maka adab bagi orang yang menerima sedekah atau menerima hadiah atau menerima pemberian dari orang lain, walaupun itu hanya sedikit, yang mungkin menurut anggapan penerima pemberian tersebut, yang menerima itu dia beranggapan tidak berharga, tapi tidak boleh menunjukkan adab kemudian menyepelekan rezeki yang menurut anggapannya itu adalah sedikit. Itu adab bagi yang menerima. Sehingga tidak menyakitkan ataupun tidak menimbulkan, ya, interpretasi yang negatif pada diri orang yang memberi tersebut. Jadi kita lihat bagaimana contoh teladan salafun saleh di dalam, ya, bersedekah meskipun mungkin menurut anggapan, ya, orang-orang yang menerima, ya, itu adalah sedekah yang teramat sedikit. Tapi yang sedikit itu bisa jadi yang sedikit itu yang akan menyelamatkan dari siksa api neraka. Yang sedikit itu bisa jadi yang akan menyebabkan dia masuk ke dalam jannah. Dalam hadis yang sahih, ya, diceritakan di dalam surga ada seorang laki-laki hilir mudik, berjalan-jalan di dalam surga, di dalam jannah. Ya. Hilir mudik, jalan-jalan di dalam jannah, surga, dengan sebab apa? Saat di dunia dia, ya, menyingkirkan pepohonan yang menghalangi jalan. Ya. Menyingkirkan pepohonan yang
menghambat lalu lintas. Artinya apa? Satu amalan menjadikan seseorang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadi sebab amalan tersebut menjadikan ia masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Dan kita sendiri mengetahui kisah yang ma'ruf, kisah seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel yang memberi beberapa tetes air untuk seekor anjing yang nyaris mati lantaran kehausan. Sang wanita pelacur ini mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu dosa perbuatan zina adalah dosa termasuk kabair, di bawah daripada levelnya, tingkatannya di bawah dari dosa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah, memberikan ampunan kepada wanita tersebut dengan sebab keikhlasan dia, ketulusan dia untuk memberikan beberapa tetes air kepada anjing yang kehausan dan nyaris mati. Nyaris mati karena kehausan. Itu menunjukkan bahwasanya amalan-amalan yang nampaknya mungkin menurut anggapan manusia, amalan-amalan yang sepele, amalan-amalan yang kecil, sehingga tidak akan menjadikan sesuatu yang besar, menghasilkan sesuatu yang besar. Ternyata di dalam agama kita dituntunkan, jangan sampai kemudian menyepelekan perkara-perkara yang kecil. Orang kelilipan matanya itu oleh benda yang kecil. Nggak ada orang kelilipan mata sama beca. Itu nggak ada. Ya. Artinya benda kecil itu bisa menjadi sesuatu yang membahayakan untuk kita. Orang kesandung itu kesandung batu yang kecil. Tidak ada orang kesandung gedung bertingkat 5. Jadi perkara-perkara yang mungkin dianggap remeh, perkara-perkara yang mungkin dianggap kecil menurut anggapan manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sesuatu yang besar. La tahqirana minal ma'rufi syai'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kalian menyepelekan perbuatan ma'ruf, walaupun itu hanya perbuatan ma'ruf yang mungkin nilainya, anggapannya menurut kita adalah perkara yang sedikit. Jadi kalau kita melihat potret kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan lihat bagaimana sebutir kurma itu disedekahkan kepada orang yang memang memerlukan. Bukan berarti istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak memerlukan makan. Sebagai manusia tentu memerlukan makanan. Nah, kisah ini hendaknya memotivasi kita, walaupun mungkin menurut anggapan kita ini hidupnya susah, hidupnya belum berkecukupan, tapi jangan kemudian lantas menghambat diri kita untuk berbagi. Jangan lantas kemudian menghambat diri kita untuk tidak memberi. Jangan lantas kemudian menghambat diri kita untuk tidak
melakukan amalan-amalan kebaikan. Misalnya bersedekah dan lain sebagainya. Karena salafun saleh telah memberikan bimbingan, catatan kepada kita bahwasannya amalan kecil itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita di hari akhirat nanti. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan peristiwa seorang ibu yang memberikan kurma kepada dua putrinya ini. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan berita cerita dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi SAW bersabda, Inna Allaha qad aujaba laha bihal jannata wa'ataqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, Inna Allaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi ibu tersebut dengan sebab ia membagi kurmanya al-jannah. Ia berhak untuk mendapatkan jannah, surga. Dan berhak untuk mendapatkan pembebasan dengan sebab amalannya tersebut, terbebaskan minan nar, terbebaskan dari siksa api neraka. Ini kisah dari Sahih Al-Bukhari. Yang kalimat tadi bahwasanya Allah telah menetapkan bagi seorang ibu tersebut masuk ke dalam jannah dan menetapkan untuk terhindar dari siksa api neraka, itu di dalam riwayat Muslim. Kemudian kita lihat kisah lainnya. Saya nukilkan kisah ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ke-3798. Anna rajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang bertamu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ba'atha ila nisa'i, kemudian karena kedatangan tamu ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang ke rumah beliau untuk menanyakan apakah di rumah ada makanan atau tidak. Apakah di rumah ada sesuatu yang pantas untuk diberikan atau untuk jamuan bagi tamu yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqulna, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita sebagaimana diungkapkan oleh para istri beliau, ma ma'ana illal ma'. Kami tidak memiliki sesuatu pun, kami tidak memiliki apapun, tidak ada bersama kami illal ma, kecuali hanya air saja. Artinya di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki makanan untuk disuguhkan kepada tamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang saat itu beliau sedang bersama para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, man yadummu au yudifu hadza. Siapa yang ingin menjamu
tamuku ini. Faqala rajulun, kemudian seseorang minal ansar, seseorang dari Ansar menjawab, ana, saya wahai Rasulullah yang akan menjamu tamu engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fantalaqa bihi ila imraatih, kemudian laki-laki Ansor ini pun pamit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan segala sesuatunya di rumahnya untuk menemui istrinya tatkala di rumah terkait dengan akan datangnya tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah laki-laki Ansor ini. Faqala, kemudian sesampainya di rumah, laki-laki Ansor ini berkata kepada sang istri, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muliakanlah, tolong muliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Tolong muliakan. Yang kelak akan datang ke rumah laki-laki Ansar itu. Faqalat, kemudian sang istri mengatakan, ma indana illa qutu sibyani. Kata sang istri, kita ini enggak memiliki apa-apa untuk disuguhkan kepada tamu. Kita ini tidak memiliki apa-apa untuk disuguhkan kepada tamu kecuali jatah makan malam anak kita. Itu saja. Sepotong roti, jatah itu pun untuk makan malam anak kita. Bahasa kita, masa mau dikasihkan ke tamu, anak kita belum makan? Nah, mungkin bahasa kita begitu ya. Ya. Udah punya anak belum? Belum. Nah, berarti sudah pernah jadi anak-anak kan? Ya. Ya, bahasa kita kan mungkin begitu. Ini jatah anak kita, masa mau disuguhkan ke tamu? Anak kita nanti bagaimana? Nah, biasanya kita kan begitu. Jadi egonya itu muncul kalau kita. Ya, kalau kita itu egonya muncul. Lantas gimana kita nanti? Itu bedanya salafun saleh dengan kehidupan ya, kita pada masa sekarang ini. Faqala, kemudian sang suami mengatakan kepada sang istri, hayyi ta'amak. Sudahlah. Saya terjemahkan ini redaksinya agak bebas ya. Sudahlah. Suguhkan saja makananmu itu. Wa asbihi sirajak. Kemudian nanti padamkan lampu. Wa nawwimi sibyanak. Dan kemudian tidurkan anakmu. Ini manajemen antar suami istri. Ya, istri inginnya begini, suami inginnya begini. Jadi suami memanage, udahlah. Sekarang siapkan makanan itu untuk disuguhkan nanti kalau tamu itu datang, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang, suguhkan makanan itu, kemudian jangan lupa padamkan lampu. Agar ketika tamu itu makan, tidak melihat kalau tuan rumahnya tidak ikut makan. Pintar kan? Pintar. Ya, kalau zaman sekarang matikan lampunya, oglangan. Padam listriknya. Gitu. Ya. Kemudian anak yang belum makan itu sudah bawa tidur saja. Tidurkan anak kita. Singkat cerita, ini hadis ini agak panjang. Singkat cerita,
tamu itu datang, kemudian sesuai dengan apa yang diminta oleh suami, disuguhkan. Setelah itu lampu mati, setelah itu anak pun ditidurkan. Esok harinya, falamma asbaha ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqala dhahikallahu al-lailah au ajiba min fa'alikuma. Esok harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita tentang apa yang dilakukan oleh suami istri ini, oleh dua orang, ya, oleh dua orang di dalam rumah tersebut, yaitu sang suami dan sang istri. Ya. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahikallahu al-lailah. Allah tertawa pada malam itu melihat apa yang diperbuat oleh suami istri tersebut. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan ajiba. Allah kagum, takjub, ya, min fa'alikuma, dari apa yang diperbuat oleh kalian berdua. Fa'anzalallah, kemudian Allah menurunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan orang lain dari diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, meskipun diri mereka memerlukan, meskipun diri mereka susah, dalam keadaan susah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuqas syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dirinya terjaga dari sifat kikir, dari sifat pelit, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Barang siapa yang terjaga dari sifat kikir, sifat pelit, sifat bakhil, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, kita lihat syahid daripada hadis ini, bagaimana salafun saleh, orang-orang soleh kita terdahulu, meskipun dalam keadaan dirinya masih memerlukan, meskipun dalam keadaan dirinya susah, ya, tapi tetap bisa berderma, tapi tetap bisa berbuat kebaikan, beramal soleh, berbagi dengan orang lain. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita taufik sehingga kita senantiasa bisa menapaki jalan kehidupan yang telah dicontohkan oleh salafun saleh, dan kemudian di akhirat nanti kita mendapatkan kebaikan, ya, terhindar dari siksa api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat beberapa kisah yang tersampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Indah dia Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية